Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Akhir-akhir ini kembali ramai tentang hukum cairan cumi-cumi yang merupakan makanan favorit Nusantara tentunya. Ada yang mengatakan najis, juga ada yang menghukumi suci. Padahal sudah dari dulu kita terbiasa mengkonsumsi makanan yang terkenal lezat itu. Lalu bagaimana sebenarnya ulama khususnya mazhab Syafi'i menghukumi cairan hitam ikan cumi-cumi ini? Sebenarnya ini merupakan masalah yang klasik, artinya sejak dulu sudah pernah dibahas oleh ulama kita. Namun mungkin ada sebagian orang yang kembali memviralkan mungkin, sehingga jadi ramai kembali. Agar kita tidak bingung, mari kita luruskan atau bedah bagaimana apa yang sebenarnya terjadi tentang hukum tinta ikan cumi-cumi ini. Apakah najis, apakah suci, atau memang khilaf, dan apa sumber khilafnya itu di mana? Ada satu makalah atau satu kitab yang berisi 8 halaman, namanya Tashihul Akhbar fi Hukmi Hibril Habbar, karangan dari ulama muda Kiai Muda Madura, tepatnya Sumeneb. Beliau adalah Abdul Qadir Jilani Ibnu Hilmi Amin Al-Hajj Al-Maduri. Langsung saja kita pada topik pembahasan. Di halaman 7 ada judul Al-Mabhasus Salis Hukmu Hibril Habbar. Pembahasan yang ketiga, hukum tinta ikan cumi-cumi. Qad ikhtalafa ulama'u fi ahkamihi, faqala ba'duhum binajasatihi, fatabtulu sholatu man asabahu dzalikal aswadu fil badani. Itu ianya sambung, harusnya berpisah dari alif. Wal mahalli wasabi wa yahrum akluhu. Wa qala ba'duhum bi taharatihi fala tabtulu sholatu man asabahu dzalikal aswadu fil badani wal mahalli wasaubi wa la yahrumu aklu. Memang ulama berbeda pendapat menghukumi cairan cumi-cumi tersebut. Di antara ulama mungkin ini maksudnya adalah ulama Syafi'iyah ya. Di antara mereka ada yang menghukumi najis, sehingga kalau orang sholat terkena cairan hitam tersebut, baik di tubuh atau tempat sholatnya atau pakaiannya, maka batal sholatnya dan otomatis juga haram mengkonsumsi cairan tersebut. Ada sebagian yang menghukumi suci, sehingga andaikan dia sholat, orang sholat terkena cairan hitam tersebut baik di tubuh, pakaian, tempat sholatnya, maka tidak batal dan juga otomatis halal, artinya tidak haram mengkonsumsi cairan tersebut. Nah, lalu kenapa mereka berbeda pendapat? Di sini dibedah. Wa man qala bi najasati tamada ala ma fi 1 Bughyatil Mustarsyidin, 2 Syarah Sulamil Munajjat. Ulama yang
menghukumi najis berpegangan pada fatwa yang ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin juz 1 Shahifah 31. Teks fatwanya begini, masalah tuh yakni biasanya kalau di kitab Bughya fatwa syar'iyahnya bin Yahya. Alladzi yadhharu, pendapat yang kuat yang tampak kepada sahibul fatwa, anna syai'al aswad alladzi yujadu fi ba'dil hitan wa laysa bidamin wala lahmin najisun. Cairan hitam yang ada di sebagian ikan dan itu bukan darah juga bukan daging dihukumi najis. Cairan hitam bukan darah juga bukan daging itu dihukumi najis. Idza sarihu ibarati tuhfati anna kulla syai'in fil batini kharijin an ajza'il hayawani najisun. Wa minhu hadzal aswadu lil illatil madhkurati idh huwa damun aw shibhatun. Fatwa ini berdasarkan ibarat yang ada di dalam kitab Tuhfatul Muhtajnya Ibnu Hajar yang mengatakan, memberi kaidah segala sesuatu yang ada di dalam diri hewan dan itu dipastikan bukan bagian dari fisiknya hewan, itu dihukumi najis. Dan di antara yang keluar dari dalam dan itu bukan bagian dari fisik ikan adalah cairan hitam ini, sehingga dihukumi najis karena menurut Ibnu Hajar cairan hitam tersebut kalau bukan darah ya serupa darah begitu, sehingga najis. Kemudian waqad sarrahu binajasatil kharazati allati fil karoshi kahasal kula wal mathanati li khurujiha min ma'danin najasati ma'a shibhiha bitahiri fa'aula hadzal aswadu wa li annahu fudlatun mustahilatun wa hiya najisatun illa mastusniyah. Sedangkan para ulama telah menjabarkan dengan terang sekali menghukumi najis batu kecil atau seperti mutiara yang ada di perut, seperti kerikil yang ada di sekitar pinggang dan saluran kencing, atau kita sebut mungkin kencing batu ya. Itu ulama menghukumi najis. Kenapa? Alasannya karena batu tersebut sumber keluarnya dari tempat najis, yakni tempat keluarnya kencing, padahal masih menyerupai benda suci yakni batu, tapi tetap dihukumi najis hanya karena keluarnya dari tempatnya najis. Apalagi kata Ibnu Hajar tadi, kata Tuhfa, apalagi cairan hitam ini yang sama sekali tidak menyerupai benda suci, lebih najis lagi, begitu maksudnya. Itu alasan pertama Ibnu Hajar. Alasan kedua, karena cairan hitam ini fudlah, maksudnya kotoran yang sudah berubah warna menjadi hitam sehingga tidak tampak seperti kotoran atau darah, dan itu dihukumi najis kecuali kotoran-kotoran yang dikecualikan yang sudah ada di dalam bab najasat, seperti mani, itu ya tidak najis karena ustusnya dikecualikan. Ditambah lagi di dalam bughyahnya tadi, wa man qala bi taharati faqad akhta'ah, orang yang berfatwa atau berpendapat suci cairan hitam cumi-cumi itu sungguh dia telah keliru. Ini sudah sangat jelas bahwa Shahibul Bughyah berdasarkan Tuhfah itu berpendapat najis. Kemudian tendensi kedua,
dari kitab Syarhu Sulamil Munajat Shafat 7. Teksnya begini: annama kharaja min ba'di hayawanatil bahri wa huwa syai'un aswadu kal hibri alladhi yuktabu bihi najisun li'annahu fudlatun kharaja minal jawfi. Sesuatu yang keluar dari sebagian hewan laut atau sebagian ikan dan itu berwarna hitam seperti tinta yang dibuat menulis, itu dihukumi najis. Kenapa? Alasannya sama dengan di tufah, karena fudlah, kotoran yang keluar dari jauf, lubang tembus perut, jadi disamakan dengan kotoran hingga najis. Nah, kemudian kita beralih pada ulama yang berpendapat suci. Apa tendensinya, alasannya dari mana? Wa man qala bi taharati tamada bima fi satu bulghatit tullab fi talkhis fata wal anjab li Syekh Taifur Ali Wafa al-Maduri. Kemudian kedua Buyatil Mustarsyidin juga. Ini menarik karena sama-sama buik, sama-sama kitab buya, tapi menimbulkan hukum yang sangat berbeda. Kemudian yang ketiga dari Samratul Raudhah Asyahiyah li talabil ilmi minal Indonesia bimakka al-mahmiyah. Kita urut dari yang nomor 1, Bulghatut Tullab fi talkhis fata wal anjab li Syekh Taifur Ali Wafa al-Maduri. Beliau merupakan ulama yang sangat alim allamah, salah satu muridnya Syekh Ismail Zain al-Yamani. Dia punya kitab Bulghatut Tullab, tapi saya pribadi belum memegang kitab aslinya seperti apa. Tapi mari kita baca saja teks yang ada di sini. Soifah 106 manasuhu. Teksnya begini: masalah tusa, entah siapa sa ini, karena saya tidak pernah pegang kitab aslinya. Asawat alladhi yujadu fi ba'dil hitan mimah tulifa fihi halwa minal batini fayakunu najisan awla fayakunu tahiran. Fayam bagi lil aqili ayata haqqaqahu li'anna hadha mimma yata'alaku bil ayani. Cairan hitam yang ada di sebagian ikan merupakan masalah yang memang menjadi perdebatan, menjadi perbedaan pendapat. Apakah itu dari dalam batin perut sehingga dihukumi najis seperti kotoran, atau bukan sehingga dihukumi suci. Seperti kalau yang najis itu kan yang dari perut, yang keluar dari perut. Kalau kotoran yang tidak dari perut seperti ludah, kemudian ingus, kan tidak najis. Di situ letak perbedaannya menurut Bulghatut Tullab. Fayam bagi lil aqil, maka kata beliau, bagi orang yang cerdas seharusnya tidak berfatwa sebelum mentahqiqkan, meyakini, meneliti dengan seksama terkait kenyataan cairan hitam ini. Karena kenapa harus ditahqiq dulu, dinyatakan dulu, diperjelas, diteliti dengan jelas? Karena ini sesuatu yang tampak oleh mata, bukan sesuatu yang gaib, sehingga mungkin mudah. Qultu yakni anna hadza sawadda idza kana minal batini fa huwa ashbahu bil qai'i fa yakunu najisan wa illa fa huwa ashbahu bil lu'abi fa yakunu tahiran. Kata beliau Bulghatut Tullab Syekh Taifur Ali Wafa, cairan hitam ini jika memang keluarnya dari perut, dari dalam, maka lebih menyerupai muntah sehingga najis. Adapun apabila
tidak keluar dari perut, maka lebih menyerupai air liur sehingga suci tentunya. Waqad qala ba'du masyayikhina inna hadza sawada syai'un ja'alahu Allahu li sahibi tirsan yatatarrasu bihi an kibaril hitani fa idza qasadahu hutun kabirun liyakulahu akhraja hadza sawada fakhtafa bihi anhu fala yuqasu bil qai'i wala bil lu'abi li kaunihi khassan lahu bihadhil khususiyati wa yakunu tahiran. Lanjut ucapan beliau Syekh Taifur, sungguh sebagian guru-guru kami telah berkata bahwa cairan hitam ini adalah sesuatu yang memang Allah ciptakan untuk ikan tersebut sebagai tameng dari mangsa ikan-ikan besar. Ketika ada ikan besar yang mencoba memangsa ikan cumi-cumi ini, maka ikan cumi-cumi ini mengeluarkan cairan hitam tersebut sehingga terhalang pandangan ikan yang mau memangsa tersebut sehingga dia bisa selamat. Kalau begitu, maka kata beliau, cairan hitam ini tidak bisa dikiaskan, disamakan dengan muntah, juga tidak bisa disamakan dengan liur, air ludah. Kenapa? Karena kalau begitu kenyataannya cairan hitam ini berarti sesuatu yang khusus dimiliki oleh hewan ini, tidak dimiliki oleh hewan lain. Berarti hewan lain tidak ada yang memiliki ini dengan kegunaan yang khusus tadi, maka otomatis ini dihukumi suci karena tidak bisa dikiaskan dengan kotoran, juga dengan ludah atau dengan muntah, sehingga suci. Tuh, wallahu a'lam. Kemudian alasan kedua dari yang mengatakan suci adalah di kitab Bughyatul Mustarsyidinnya juga, yang saya katakan tadi ini menarik karena yang mengatakan najis juga berlandaskan fatwa Bughyatul Mustarsyidin, dan yang mengatakan suci pun berlandaskan fatwa Bughyatul Mustarsyidin, tapi di halaman yang beda. Yang tadi 30, yang ini 31. Kita baca saja teksnya. Wa qad ittafaqa Ibnu Hajarin wa Ziyadin wa Ramli Shaghir wa ghairuhum ala taharati ma fi jawfi samaki shaghir min ad-dami wa rawthi wa jawazi aklihi ma'hu wa annahu la yanjusu bihi duhnu bal jara alaihi ramli kabir aidan wa li anna lana qawlan qawiyan anna samaka la damalahu li annahu yaddu idza wudi'a fi syamsi. Menurut Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad, bahkan Ramli Shaghir dan ulama mazhab Syafi'i lainnya telah sepakat bahwa hukumnya suci kotoran yang ada di perut ikan kecil, baik itu berupa darah atau kotoran. Artinya yang ada di dalam perut, di dalam ikan kecil, baik itu darah atau kotoran, dihukumi suci dan halal dimakan bersama ikannya. Dan ketika digoreng mengenai minyak goreng tidak menyebabkan minyaknya najis. Bahkan Ramli Kabir pun berpendapat demikian. Itu artinya ini pendapat yang sangat kuat bahwa ikan kecil, kotoran dan darahnya itu halal dimakan, artinya tidak najis. Mungkin berarti ulama ini
menganggap ikan cumi-cumi ini ikan yang kecil, begitu maksudnya. Sudah dianggap kecil ukuran ikan cumi-cumi ini. Di samping itu, menurut Shahibul Bughyah ini, mazhab Syafi'i, mazhab kita mempunyai pendapat yang juga kuat bahwa ikan itu tidak memiliki darah. Alasannya ketika dipanaskan di matahari akan memutih. Itu menunjukkan dia tidak punya darah. Begitu. Tidak menghitam atau memerah tetapi memutih. Itu menunjukkan ikan itu tidak punya darah menurut satu pendapat yang juga kuat. Dari sini para kiai kita, para ulama kita menyimpulkan bahwa ikan cairan hitam cumi-cumi ini bukan darah karena ikan tidak punya darah menurut pendapat yang kuat. Dan juga bukan andaikan pun dianggap kotoran maka dimafu karena termasuk ikan kecil, begitu. Itu alasan kedua. Kemudian referensi yang ketiga dari kitab Thamratur Raudhatis Syahiyah di Thalabatil Ilmi minal Indonesia bi Makkah al-Mahmiyah di Shahifah 12. Teksnya begini, mana suhu mas'alatun ma qaulukum zada ilmukum nafi'an amin fi sawadi ba'dil hitan al-ma'ruf bi baladina Jawa nus ahwa najisun amla, mungkin kurang elamnya di sini ya. Bayyinu lana naklan syafian al-jawabah qad hakama sahibul Bughyah, maksudnya Bughyah Mustarsyidin binajasatihi wa khatta'a man qala bi taharatihi, intaha Shahifah 16. Fi babin najasati wa mithluhu fi safinati sholati faraji fa'lam anna hadhil mas'alata. Tadi ya, bayyinu lana naklan syafian. Al-jawab qad hakama sahibul Bughyah binajasatihi wa khatta'a man qala bi taharatihi, intaha Shahifah 16. Fi babin najasati wa mithluhu fi safinati sholati faraji fa'lam anna hadhil mas'alata qad waqa'a fiha ikhtilafun baina ahli al-ma'rifati bil hitani anna hadzal aswada ahwa minal batini amla fayanbaghi lil aqili ayatahaqqaqa hadza syai'ah li anna hadza mimma yata'allaqu bil ayani. Di dalam kitab Thamratur Raudhah tadi merupakan kumpulan hasil tanya jawab pelajar Indonesia yang ada di Mekah zaman dulu, entah zaman berapa. Ada pertanyaan, bagaimana pendapat jenengan, pendapat Anda, semoga Allah menambahkan manfaat pada ilmu Anda sekalian, tentang cairan hitam di sebagian ikan yang sudah sangat populer di negara kita Jawa, disebut nus, ikan nus. Apakah najis atau tidak? Terangkan kepada kami keterangan yang memuaskan. Lalu jawabannya adalah kitab Shahibul Bughyah dengan jelas menghukumi najis cairan tersebut dan menyalahkan dengan terang orang yang menganggap suci. Di halaman 16, mungkin cetakan yang lain dengan yang di atas, di dalam bab najasah. Juga di dalam kitab Safinatus Shalah, maka lebih jelasnya cek sendiri. Kemudian Shahibul Fatwa tadi meneruskan, ketahuilah bahwa masalah ini terjadi perbedaan pendapat di antara orang yang ahli perikanan, apakah
cairan hitam ini memang betul dari dalam sehingga disamakan dengan muntah tadi hingga najis, atau bukan sehingga disamakan dengan air liur, maka bagi orang yang cerdas, orang yang berakal sempurna, harusnya mentahkikkan dulu sesuatu cairan hitam ini, karena cairan hitam ini bukan hal yang sulit dilihat, itu merupakan hal yang mudah dilihat sehingga mudah untuk menelitinya. Baru dari situ kita bisa menghukumi. Tetapi dari penjelasan di atas di nomor 1 tadi, bahwa kata sebagian ahli perikanan dan juga ulama merupakan cairan hitam ini merupakan sesuatu yang memang Allah ciptakan sebagai tameng, jadi tidak bisa disamakan dengan muntah atau air liur, begitu. Kemudian masih ada tambahan ini. Wa qala syekhuna wa ustadzuna Abdul Muhsi bin Mas'ud hafizahullahu qad kafana ma fil bulghah bi anna dzalika sawada tahirun tasahhulan lil awami. Kata pemilik kitab bercerita bahwa guru beliau yang bernama Kiai Abdul Muhsi bin Mas'ud, beliau juga kiai ahli Quran di Sumeneb, Madura. Beliau mengatakan Kiai Abdul Muhsi ini telah cukup yang fatwa yang ada di dalam Kitabul Qatitulab tadi, bahwa hukum cairan hitam cumi-cumi itu suci karena memudahkan kepada orang awam, karena sudah sangat lumrah dari sejak dulu, memang sampai sekarang makanan ini sulit dihindari, banyak menjadi menu favorit bahkan. Kemudian cerita Ki Abdul Muhsi juga, qadiman nazuru manzila Syekhina Maimun Zubair wa ma'i katsirun minad duyuf fa ba'da an takallamna katsiran qaddama lana fadilatuhu at'imatan wa wajadna min bainiha al-hut al-madhkur yudbakhu bisawadihi wa hadha yadullu ala anna fadilatahu yuqallidul qawla bitaharati fala yanbaghi an natatawala fi hadha. Dulu kami pernah berkunjung ke dalam guru kita Kiai Maimun Zubair. Beliau sudah sangat terkenal baik di Indonesia sendiri atau bahkan mancanegara. Terkenal, kealimannya diakui seluruh Indonesia mungkin. Kewaraannya juga bahkan tidak sedikit dari kalangan ulama dan orang awam yang meyakini kewalian beliau. Ketika berkunjung itu kepada Kiai Maimun Zubair, bersama ada juga banyak tamu di situ ketepatan. Setelah berbincang lama, beliau Syekh Maimun Zubair menyuguhkan banyak makanan, dan ternyata di antara menu makanan di situ terdapat ikan nus tadi, dan nusnya ternyata dimasak beserta cairan hitamnya tadi, bukan hanya ikan saja gitu. Ini menunjukkan bahwa Syekh Maimun Zubair tadi bertaklid kepada pendapat yang mengatakan itu hukumnya suci. Kalau begitu, karena memang sudah jelas terdapat perbedaan pendapat, kita seharusnya menyelesaikan perdebatan ini, jangan berlarut-larut dalam permasalahan yang memang dari dulunya tidak terjadi kesepakatan. Jadi ya tidak efektif nanti perdebatannya, begitu. Tamat, sudah selesai penulisan kitab ini.
Nah, dapat kita simpulkan bahwa hukum cairan cumi-cumi itu terdapat khilaf yang sangat kuat di antara para ulama dari dulu sampai sekarang dengan alasan-alasan tadi. Nah, namun bagi yang ingin lebih dalam mentahqiq, silahkan Anda observasi, Anda mencari kepastian sebenarnya cairan hitam ini keluarnya dari mana, begitu, sehingga nanti kalau bisa dengan mudah menghukumi dan mengkiaskan dengan masalah-masalah yang sudah ada di dalam kitab salaf itu. Dan terakhir, kalau sudah jelas ini terdapat perbedaan ulama yang sangat kuat, khilafnya sangat kuat sehingga sama-sama boleh diikuti, maka seharusnya kita tidak berlarut-larut dalam permasalahan ini karena sudah selesai begitu. Tetapi ya tadi, bagi yang masih ingin lebih dalam, lebih tahqiq, silahkan Anda teliti lagi apa sebenarnya cairan hitam itu, dari mana sumbernya begitu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.